Zaka yaum wulidtu fihi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Berarti yang mengingatkan tentang Maulid Nabi siapa? Rasul. Nabi. Rasulullah. Jadi bukan kita mengada-ngada, bukan ulama itu membuat-buat, tidak. Karena Nabi yang pertama menyebut Zaka yaum wulidtu. Itu adalah hari aku dilahirkan. Berarti yang mengingatkan, yang menyebut, yang menitik beratkan itu siapa? Rasul. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita baca Al-Quran, ada kisah tentang ibunda Siti Maryam. Bukan Siti Maryamnya, ibunya. Dalam surat namanya Al-Imran. Kadang-kadang ada yang nggak paham satu suratnya. Ali Imran, dipikir itu surat Ali dan Imran. Pasti yang mikir begitu bukan jamaah dan Ali Imran. Wah, itu suratnya Ali dan Imran. Pokoknya kalau ada yang menduga gitu pasti nggak pernah ngaji dalam Al artinya keluarga. Imran nama dari kakeknya Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam. Kakeknya Nabi Isa berarti ayahnya Siti Maryam. Idza qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Dan ingatlah ketika istri Imran, maksudnya ibunya Siti Maryam, nanti dikatakan oleh para ulama namanya Hanna. Katanya suka ada doa Hanna waladat Maryam waladat ukhruj. Ini berarti pengalaman. Itu biasanya doa kalau ada orang yang sulit atau proses untuk melahirkan, di antara doanya itu Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa ukhruj. Insyaallah. Hanna diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Dan ingatlah ketika istri Imran mengatakan dalam keadaan hamil. Berarti kalau ada kisah maulid dari mulai apa tuh? Hamil. La tashku minhu alaman wala ilala. Itu kan kisah tentang apa itu? Tentang ketika Siti Aminah binti Wahab dalam keadaan mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tashku min alaman wala ilala. Enggak mengeluhkan sakit, enggak juga merasakan sakit. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang ibunda Siti Maryam yang namanya Hanna. Ketika mengandung, beliau mengatakan Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah Tuhanku, yang di dalam kandungan aku ini aku nazar. Nazar itu artinya sumpah, janji, sumpah. Ya Allah, yang di dalam kandunganku ini aku siapkan untuk menjadi abdi rumah suci Baitul Maqdis. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Begitu lahir, ternyata yang lahir bayinya perempuan. Waktu itu belum ada USG. Waktu itu belum ada USG. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Ternyata begitu lahir, ya Allah, ternyata yang lahir perempuan. Perempuan itu pada syariat masa itu tidak boleh menjadi abdi Baitul Maqdis, rumah suci. Inni u'idzuha wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Beliau berdoa lagi, mudah-mudahan anaknya yang baru lahir ini dijaga, begitu juga nanti kalau ada keturunannya dijaga dari syaitan yang terkutuk atau syaitan yang terlempar dari rahmat Allah. Berarti di dalam Al-Quran ada kisah maulid? Ada. Pertanyaannya, Siti Maryam nabi atau bukan nabi? Nabi. Walaupun bukan nabi, bukan nabi saja disebut kisah maulidnya, apalagi
Ini kadang-kadang memang kalau orang nggak ngaji itu nggak paham bahasa, jangankan bahasa isyarat, bahasa yang bukan isyarat itu dia nggak paham. Nanti ada yang bilang begini, di dalam Al-Quran tidak ada larangan memukul orang tua. Al-Quran cuma bilang apa? Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu kata-kata uff. Berarti mukul boleh. Karena yang nggak boleh. Nah ini jelas nggak pernah ngaji, apalagi dalam ngaji ini kamu. Ini jelas parah nih. Para ulama mengatakan Nabi menyebut maulid, aku dilahirkan hari Senin, Nabi menyebut hari aku dilahirkan. Kemudian dalam surat Al-Imran tentang kelahiran Siti Maryam. Sampai nanti tumbuh kembangnya Siti Maryam. Doa orang tuanya dikabulkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Dikabulkan tuh doa permintaan orang tuanya, makanya dikatakan doa orang tua itu tidak akan hilang. Doa orang tua itu doa walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa orang tua untuk anaknya, kekuatannya, dahsyatnya seperti doa seorang nabi untuk umatnya. Tumbuh kembangnya Siti Maryam sampai Siti Maryam keramatnya disebut. Keramatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala anna laki hadha. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, mihrab itu tempat yang dikhususkan buat ibadah. Kalau di rumah kita itu walaupun kecil ada tempat khusus, di tempat itu kita beribadah, itu namanya mihrab. Tempat khalwat. Mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria datang melihat Siti Maryam di mihrabnya, nggak pernah keluar Siti Maryam dan nggak pernah ada yang datang, tapi selalu ada makanan di situ. Ini namanya karomah. Karena nanti Siti Maryam dikatakan bukan nabi. Kalau bukan nabi bukan mukjizat namanya. Namanya karomah. Al-Quran menyebut hamilnya ibunda Siti Maryam. Al-Quran menyebut kelahiran Siti Maryam. Al-Quran menyebut masa tumbuh berkembangnya Siti Maryam. Ini mirip gak sih sama kisah Maulid itu? Kisah Maulid yang suka kita baca begitu gak tuh? Betul. Berarti mengambil dari mana coba? Terinspirasi dari mana? Al-Quran. Dari Al-Quran. Kalau ada yang bilang gak disebut dalam Al-Quran sama mukul orang tua juga. Gak dosa. Tapi bukan berarti yang gak disebut secara langsung, yang gak disebut secara tekstual bukan berarti gak boleh. Tapi lihat, alurnya itu kan tentang kandungan, kemudian lahir, kemudian bertumbuh kembangnya sampai kehidupannya, sampai ibadahnya di mihrab, sampai kedatangan Nabi Zakaria. Setiap datang itu selalu ada makanan. Ditanya, Maryam, dari mana kamu? Anna laki hadza. Dari mana? Gak pernah keluar, gak ada go. Sekarang itu kan, kalau sekarang kan gak pernah keluar tapi datang aja kan bisa. Lewat. Dari mana? Alhamdulillah. Dari Allah. Kemudian yang menarik lagi, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria kalau berdoa, Tempatnya, Masya Allah. ada orang kan mengatakan doa di mana aja sama gitu kan, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Zakaria kalau berdoa di mihrabnya Siti Maryam? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria memohon dan berdoa kepada Tuhannya. Digaris bawahin sama ulama yang pinter, ulama yang beneran, bukan ulama gitu kan. Ini ulama yang benar-benar ulama mengatakan apa?
Al-Quran memberikan isyarat ada tempat-tempat yang istimewa. Kalau berdoa di mana saja sama, kenapa Nabi Zakaria harus berdoa di Mihrabnya Siti Maryam. Di mihrab, di hadapan mihrabnya Siti Maryam. Oh, ini berarti ada message, kata orang sekarang, ada pesan yang ingin dikirim. Tempat-tempat orang soleh, tempat-tempat wali-wali Allah, tempat itu mustajab. Kalau di mana saja sama, kenapa Nabi Zakaria tidak berdoa di tempat yang lain? Dan kenapa Al-Quran menekankan menyebut di sana Nabi Zakaria memanjatkan doa yang nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para ulama mengatakan Al-Quran memberikan kepada kita pelajaran untuk menghargai tempat-tempat yang di situ pernah disinggahi, pernah ditinggali, pernah dilewati oleh para kekasih Allah. Kemudian nanti ada lagi kisah Maulid, surat Maryam khusus, surat khusus. Dan surat Maryam ini surat yang membuat menangis Raja Najasyi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum ketika masih di Mekah, itu kan keadaan sulit. Akhirnya Nabi Muhammad menganjurkan untuk sebagian hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, Ethiopia. Berangkatlah kurang lebih 80 sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Pimpinan perjalanan waktu itu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahum, Ja'far At-Tayyar, saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Sampai di Ethiopia, karena Nabi Muhammad mengatakan pergilah ke Ethiopia, di sana ada raja yang beragama Nasrani, dia arif, bijaksana, kamu akan diterima di sana. Berangkat ke sana, sudah sampai di sana, akhirnya ada waktu untuk ketemu dengan raja Ethiopia. Namanya Raja Najasyi. Ada yang menyebutnya Negos namanya, atau dalam bahasa Arab itu Najasyi. Kemudian begitu ketemu dengan Raja Najasyi itu didampingi oleh para penasehat agamanya. Kemudian Raja Najasyi bertanya, tolong jelaskan kepada kami, siapa nabi yang baru muncul dari Mekah ini yang kamu beriman kepada, jelaskan kepada kami. Jelaskan. Kunna aqwaman fil jahiliyah na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kulul jifah wa nusiu ilal jiran ila akhiril kalimat. Kami, wahai raja, sebelum ada Nabi Muhammad, kami ini hidupnya jahiliyah, nyembah berhala, makan bangkai, nggak ada hukum waktu itu kan, di mana aja dapat makan bangkai. Kemudian kami mengganggu tetangga, kami juga memutus silaturahmi. Kemudian Allah mengutus kepada kami, faba'asallahu nabiyyan na'rifu sidqahu wa amanatahu wa wafa'ahu wa nasabahu. Allah mengirim kepada kami seorang nabi yang kami kenal kejujurannya, kesetiaannya, kebaikannya, nasab dan garis keturunannya. Dan subhanallah, Nabi Muhammad SAW itu terlahir di kota Mekah, kota yang suci. Dan masyarakat Mekah, terutama suku Quraisy, punya kebiasaan turun-menurun mencatat silsilah. Ketahuan siapa bapaknya, siapa ibunya, karena kan gen ada pengaruh. Gen itu ada pengaruhnya. Jadi kalau ada di antara kita yang agak aneh-aneh, berarti jangan-jangan. Dan di Australia dan di negara-negara yang mereka maju di dalam ilmu perkudaan, kuda-kuda, itu kuda yang untuk balapan gak boleh deket-deket sama kuda. Boleh kuda yang model
Kenapa? Nggak boleh tuh kuda yang disiapkan untuk balapan, nggak boleh dekat-dekat. Apalagi sampai kawin, bisa berantakan deh. Dan masyarakat Arab waktu itu sudah mengenal namanya ansabul khail, nasab kuda. Ada ansabul khail, bener. Gak ada kitab yang kita baca sekali-sekali di sini. Biar kita bisa tuh nasabnya kuda ini berasal dari wilayah ini, kemudian waktu itu betinanya mana, itu ada, bukan nggak ada. Kami mengenal nasabnya, kami mengenal kejujurannya. Dia mengajarkan kepada kami untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kami menjadi baik dengan tetangga, kami menyambung silaturahmi, kami nggak pernah makan yang namanya bangkai lagi, dan seterusnya. Kemudian si raja mengatakan, tolong bacakan apa yang dibawa oleh Nabi itu. Dibacakan surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ini kalau yang nggak ngaji bisa baca kaf ha ya sad. Kan ada yang ngaji sekarang tuh ngajinya pakai ikro. Pakai ikro itu hurufnya dikenalin udah ada harokatnya. Bahkan gitu. Begitu baca kaf ha ya ain sad gimana? Kah, pasti bukan anak Darul Hashimiyah kayak begitu. Ada yang baca Yasin, Yasa gitu. Nah, karena kan dia kenalnya hurufnya. Dia kenal huruf sudah. Alif lam ra gimana? Ala ro. Alif lam mim gimana? Alama. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngajinya tuh nggak pakai standar yang semestinya. Dikenalkan huruf sudah ada harokatnya. Begitu gak ketemu sama gurunya kan sok ngaji gitu kan. Alama. Ini ayat mana alama? Alif lam mim. Kaf ha ya ain sad. Begitu dibacakan surat Maryam, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, terus sampai tentang Nabi Isa. Sampai wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya dzalika Isa ibnu Maryam. Cukup, nangis. Semua penasihat agamanya nangis. Cukup. Ini yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dan oleh Nabi Isa. Silahkan kamu tinggal di negeri saya, dan silahkan kamu melaksanakan ibadah yang kamu yakini. Surat Maryam. Dalam surat Maryam ada maulid. Maulidnya siapa? Maulidnya Nabi Yahya. Maulidnya Nabi Yahya. Kan Nabi Zakaria kan berdoa, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Kemudian nanti kisah kelahiran Nabi Yahya dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Wa Nabi afdhalis salati wassalam. Berarti dalam Al-Quran ada maulid nggak? Sampai para ulama mengatakan, awal man yahtafilu bil maulid huwa Allah. Yang pertama merayakan maulid itu Allah melalui surat Al-Imran, kemudian surat Maryam. Jadi kalau para ulama menggunakan istilah maulid itu gak salah. Sudah berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan yang jeli, yang hati-hati. Datang kelompok wabillahi taufiq wal hidayah. Terus saya mau cerita sedikit terus. Ini buat ibu-ibu juga penting nih. Jadi saya nggak sebut nama negara. Di negara itu resmi nggak boleh ada maulid. Resmi nggak boleh ada maulid. Warga negaranya itu kan sekarang dunia terbuka. Anda kan nggak bisa mengekang orang, Anda nggak bisa masukkan orang ke dalam tempurung kan gitu. Rupanya warga negaranya ada yang jadi diplomat, ada yang sekolah ke Eropa, ke Amerika. Kan yang diplomat yang sekolah itu S2, S3 kan bawa anak. Anaknya kan sekolah. Satu sekolah sama siapa? Sama Bernard. Sama siapa lagi? Sama Clinton. Pokoknya satu sekolahan dengan anak-anak orang bule. Anak-anak orang bule itu bikin ulang tahun.
bikin ulang tahun. Bingung ini anak nih kan, ngobrol, kok kamu bikin ulang tahun? Ya, kelahiran saya kebahagiaan buat orang tua saya. Kelahiran saya dinanti-nantikan. Kelahiran saya, wah, kami di sini yang gak bikin ulang tahun berarti anak kecelakaan. Mohon maaf. Karena kehadirannya tidak diinginkan. Langsung mikirkan, kenapa kita nggak dibikinin ulang tahun? Pulang, lapor sama mamanya, sama babanya gitu kan. Mama, kenapa saya nggak pernah dibikinin ulang tahun? Gak ada dalil, gitu kan, kira-kira gitu. Iya, tapi tuh teman-teman ngomong, di sini tuh yang dirayakan ulang tahun tuh berarti anak yang kecelakaan. Akhirnya mikir-mikir, anaknya protes. Kalau saya nggak dibikin ulang tahun berarti kehadiran saya nggak diharapkan. Kehadiran saya mikir juga. Akhirnya mereka sekarang diam-diam bikin perayaan A, B, C, D. Udah diam-diam mau sadar. Yang di sana udah mau sadar, di sini baru nyasar. Yang sana udah mau sadar, yang sini baru nyasar. Gak boleh ini, gak boleh itu. Yang di sana udah sadar. Kalau manusia biasa saja, tanda kehadirannya menggembirakan, kehadirannya satu kebanggaan, dirayakan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ada maulid, hadis Nabi ada maulid. Berarti yang mengatakan maulid tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, berarti dia ngajinya baru sampai di situ. Kita doain dia ngajinya melanjut. Amin. Untuk apa? Untuk dia paham. Karena kan banyak juga orang-orang yang baru tahu 5 kitab, ya ilmunya sampai di 5 kitab itu. Begitu dia beli kitab lagi sampai 500 kitab berubah. Nah, kita mengharapkan mudah-mudahan yang baru-baru itu lanjutin ngajinya. Amin. Jangan berhenti di situ. Kemudian yang kedua, ini agak sensitif. Saya minta jangan ada yang ngantuk. Kalau salah paham nanti ada yang menganggap sesat. Yang ada yang ngantuk nih, tolong jangan ada yang ngantuk. Gini. Siap Ustaz? Jangan ada yang ngantuk. Insyaallah. Nabi Isa alaihi salam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini khusus untuk Darul Hashim, ini hati-hati. Kalau ada yang salah paham, berarti dia ngantuk sekarang. Aku mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku, khusus untuk Nabi Isa alaihissalam. Diangkat, rafi'uka ilayya, kata para ulama, luar biasa. Diangkat ke sisi Allah. Nabi Idris alaihissalam, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat untuk beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi tidak disebut seperti Nabi Isa, rafi'uka ilayya, aku mengangkatmu ke sisiku. Itu berarti apa tuh? Mulia. Ada yang derajatnya ditinggikan, tapi belum tentu. Yang ada yang ngantuk nih. Para ulama bilang apa? Kenapa Nabi Isa begitu istimewa? Karena beliau kenapa Nabi Isa kenapa Nabi Isa begitu istimewa? Itu adalah ganjaran, karena beliau yang mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum,
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei bangsa Bani Israel, kalau bahasa yang sekarang itu kan, hei gembala-gembala Bani Israel, gembala-gembala Israel, aku adalah utusan Allah untuk kamu saja. Makanya mohon maaf loh ya saudara-saudara kita yang agamanya Nasrani, itu bukan kayak kita. Kalau kita kan Islam di mana masjid bisa sholat, Ustadz itu bisa sholat di mana aja kan masjid. Kalau mereka tuh gak bisa. Yang Kristen Katolik gak boleh masuk ke gereja Protestan, yang Protestan gak boleh masuk ke Advent, gak boleh. Kalau kita kan ya beda-beda, NU, Muhammadiyah beda-beda. Ya beda-beda, ya lebaran ada yang duluan kan gitu. Lebaran yang duluan, lebarannya apa, puasanya duluan, ya kurang-kurang. Tapi kalau yang sekarang enggak, ada yang salaman nggak mau. Iya. Dan mohon maaf ya, kalau kita kan yang namanya ustadz mau balik bisa ceramah di mana aja. Kalau mereka nggak boleh, masing-masing harus kepada gembalanya masing-masing. Kalau kita enggak. Kenapa Nabi Isa sampai disebut Rafi'uka ilayya? Karena Nabi Isa yang mengatakan, aku utusan Allah untuk kamu ya wahai gembala Bani Israel. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, dan aku membawa berita gembira. Akan datang setelahku seorang Rasul namanya Ahmad. Gara-gara beliau membawa berita gembira, Allah angkat derajatnya. Makanya kita pengen dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah angkat derajat. Nabi Isa istimewa sampai nggak disentuh, kan nggak disentuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi dibuat seorang mirip dengan beliau. Diangkat derajatnya karena membawa berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang terakhir, gak usah lama-lama, karena kita udah baca Ratibul Kubra, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya Rabb. Tadi Habib Bahak sudah ada di tengah-tengah kita, berarti insya Allah berkah Amin. mengikuti kita semuanya. Yang ketiga, tolong cari tokoh di dunia ini yang dibahas sampai rambut-rambut. Ada nggak? Nggak ada. Kalau tokoh kan curang, dibahasnya mulai kapan kalau tokoh biasa tuh? Mana ada tokoh dibahas sebelum lahirnya, ada nggak? Nggak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi-nabi diikat perjanjian. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dalam surat Al-Imran ayat 81. Belum pernah ada, kata para ulama, ibadah yang Allah, Anda petik ya, yang Allah langsung melaksanakan. Dua. Yang pertama sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, ayat itu tadi surat Al-Imran ayat 81. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan, hai para nabi-nabi diikat perjanjian kalau ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, ini saya selalu ngingatin. Kita alhamdulillah kita ngaji di Darul Hashimi, banyak para asatidzah kita. Itu kalau ada yang ngaji di depan-depan mana gitu nggak jelas. Itu kadang-kadang ngaji itu namanya Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ringkasannya. Nah kalau ringkasan banyak yang dibuang nggak? Banyak. Di antara yang dibuang ini bagaimana para nabi-nabi diikat perjanjian kalau bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepadanya, memperjuangkannya. Siap tidak kamu wahai para nabi-nabi? Allah yang bertanya. Siap tidak kamu mengambil perjanjian ini? Qalu aqrarna. Para nabi-nabi ikrar, mau beriman kepada Nabi, siap memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad jika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, dan mereka berpesan kepada umat mereka.
Apa Allah lanjutkan penutup ayat itu? Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan. Aku, kata Allah, dan kamu semua para nabi-nabi menjadi saksi. Ada sholawat Allah yang mendahului, kemudian menjadi saksi untuk para nabi-nabi diikat perjanjian untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tokoh manusia biasa tuh manusia biasa, paling mulai diceritain itu sekolahnya. Waktu bayinya gimana? Ceritanya. Belum lahirnya apa lagi? Sampai nanti rambut Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya nanti menjadi mazhab Hambali, punya 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Beliau pesan sama anaknya namanya Hambal. Ya Hambal, nanti kalau ayah meninggal dunia, ayah udah nyimpen nih 3 helai rambut Rasulullah SAW. Kalau ayah meninggal dunia, tolong yang satu taruh di mata ayah bagian kanan, yang satu lagi taruh di mata ayah bagian kiri, yang satu lagi taruh di bibir, di mulut ayah. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, wasiatnya dilaksanakan. Imam Ahmad bin Hanbal dikuburkan dalam keadaan mata kanan dan mata kiri dan bibirnya ada helaian rambut suci Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi, sehingga paling tidak apa yang kita lakukan setiap datang bulan Rabiul Awal, bagian dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki nabi yang sangat istimewa, sampai Nabi Muhammad mengatakan antum hazzi minal umam, kamu nasibku punya umat kayak kamu. Nasib Nabi bagus ya tuh. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Antum hazzi minal umam wa ana hazzukum minal anbiya. Saya nasib kamu punya nabi seperti saya. Berarti yang untung siapa? Itu untung banget. Pantas nggak kalau untung kita bergembira? Sebagai penutup, satu lagi sebagai penutup, ketika Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Ja'far bin Abi Thalib yang tadi berangkat ke Ethiopia, pulang dari Ethiopia di peristiwa selesai perang Khaybar, Nabi Muhammad mengatakan la adri bimadza usar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far, kata Rasul. Saya tidak tahu kegembiraan saya ini karena kita menang di perang Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan asbahta khalqi wa khuluqi ya Ja'far. Engkau adalah orang yang mirip denganku dalam akhlakmu dan dalam bentuk postur tubuhmu. Ja'far bin Abi Thalib gimana? Radhiyallahu anhu wa ardha. Gimana? Joget-joget. Karena gembira tuh. Kayak kalau ada yang suka lihat itu orang-orang Palestina, orang-orang itu gimana tuh? Kayak japin-japin begitu. Makanya para ulama sufi itu berdiri, kemudian nanti ada tarian Rumi, semua itu ada dasarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan banyak keberkahan dari Rasulullah, sumber keberkahan dari Habib Bahauddin, dari Maulana Habib Lutfi, dari seluruh para habaib, para ulama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan yang kita lakukan setiap kajian rutin kita di Darul Hashimi, semuanya menjadi simpanan kita untuk nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan karena kita merayakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan nanti di hari kiamat. Ya Allah, kami di dunia belum sempat melihat wajah indah Nabi. Jangan sampai kami nanti di akhirat tidak sempat melihat wajah indahnya Nabi. Ya Allah, kalau di dunia kami belum punya kesempatan untuk dekat dengan Nabi, untuk bisa bersama Nabi, jangan sampai Engkau jauhkan kami nanti di hari kiamat dari Nabi Muhammad SAW. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.